Kisah ini dituliskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Qami'ut Tughyan. Ini tentang kisah Imam Abdullah bin Al-Mubarak dengan seorang laki-laki Majusi dari Baghdad, Irak. Menurut sebagian penganut agama Samawi, bahwa agama Majusi adalah agama yang menyembah api sebagai tuhannya. Kisahnya begini teman-teman. Saat itu Imam Abdullah bin Al-Mubarak bercerita, pada saat aku sedang melaksanakan ibadah hajiku pada suatu tahun, ketika itu aku sedang berada di tembok Hijar Ismail dan aku sempat tertidur di situ. Di dalam tidur itu, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadaku, apabila kamu pergi ke Baghdad, masuklah ke suatu tempat dan carilah orang Majusi yang bernama Bahram. Kemudian sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya, sesungguhnya Allah Ta'ala ridho padamu. Lalu aku pun bangun dan tersentak. Aku pun beristighfar dan berkata dalam hati, mimpi ini dari setan. Setelah itu aku bangkit, lalu mengambil wudhu dan kemudian sholat, lalu melanjutkan tawaf di Ka'bah. Ketika aku bertawaf, aku dikalahkan oleh rasa ngantuk yang teramat sangat, sehingga aku pun tertidur dan melihat mimpi seperti itu lagi sebanyak 3 kali. Setelah ibadah hajiku selesai, aku pun pulang ke negeriku yaitu Baghdad. Dan sesampainya di Baghdad itu, aku langsung mencari alamat dan rumah yang diisyaratkan dalam mimpiku waktu itu. Setelah lama berkeliling, akhirnya aku pun ditunjukkan rumah yang aku cari. Di rumah itu ada seorang kakek tua, dan langsung saja aku bertanya kepadanya, apakah engkau Bahram yang beragama Majusi? Kakek tua itu menjawab, iya, aku Bahram. Ada perlu apa engkau datang kemari? Maka tanpa basa-basi, saat itu langsung saja aku bertanya perihal amalnya. Apakah engkau memiliki amal baik di sisi Allah? Bahram menjawab, mungkin iya. Aku punya 4 orang putri dan 4 orang putra. Kemudian aku menikahkan putri-putriku itu dengan putra-putraku. Lalu aku berkata dalam hatiku, ini sesuatu yang dilarang dalam agama. Dan aku melanjutkan bertanya kepadanya, apakah ada amal yang lain selain hal itu? Bahram menjawab, iya ada. Aku ini memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Saat itu aku tidak menemukan pasangan yang sepadan untuknya. Maka aku sendirilah yang menikahi putriku itu. Kemudian aku pun merayakan pernikahan itu dengan 1000 undangan lebih kepada orang Majusi. Di malam pertama aku pun menyetubuhinya. Aku sempat kaget mendengar kisah ini. Menurutku itu juga dilarang oleh Islam. Lalu aku lanjut bertanya, selain hal itu, masih adakah amalanmu yang lain? Bahram menjawab, masih ada satu lagi. Pada malam aku menyetubuhi anakku, datanglah seorang perempuan muslim penganut agamamu. Dia mengambil salah satu dari lampu-lampuku, lalu dia menyalakan lampu tersebut. Kemudian aku keluar menyalakan lampu itu dan perempuan itu pun datang. Lalu dia masuk melakukan hal yang serupa sebanyak 3 kali. Lalu aku berkata dalam hati, mungkin perempuan ini mata-mata yang ingin mencuri. Maka aku pun keluar lalu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Perempuan itu pun berjalan menuju rumahnya. Di dalam rumahnya, kulihat dia menemui anak-anak perempuannya. Lalu anaknya itu bertanya pada ibunya itu, ibu, apakah engkau datang dengan membawa sesuatu? Kami sudah tak sanggup lagi menahan lapar. Lalu ibu itu berkata sambil mengeluarkan air matanya, aku malu pada Tuhanku jika aku meminta kepada selain kepadanya, apalagi meminta dari musuh Allah yang orang Majusi itu. Ketika aku mendengar perkataan wanita itu kepada anaknya, aku pun langsung pulang ke rumahku dan mengambil nampan di dapur. Lalu aku isi penuh nampan itu dengan segala makanan yang aku punya. Kemudian aku bawa nampan itu ke rumah perempuan tadi. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak berkata, ini baik dan engkau harus gembira.
Kemudian aku pun menceritakan mimpiku tempo hari yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Bahram ini. Setelah mendengar cerita dari Abdullah Al-Mubarak, langsung saja Bahram saat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Setelah mengucapkan ikrar bahwa Bahram telah masuk Islam, dia pun langsung jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Abdullah Al-Mubarak pun ikut memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan jasad Bahram tersebut. Lalu Abdullah Al-Mubarak berpesan, "Wahai hamba Allah, berusahalah berbuat murah hati kepada makhluk Allah, karena dengan sifat itu yang awalnya musuh bisa berubah menjadi kekasih." Demikianlah kisah Imam Abdullah bin Al-Mubarak dengan seorang Majusi. Karena kedermawanan terhadap seorang wanita dan keluarganya, seorang Majusi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, kita tak pantas mengolok-olok amal kebaikan seseorang karena agamanya. Barangkali saja dengan perbuatan baiknya itu, dia akan meninggal dalam keadaan membawa iman. Sedangkan kita yang sejak awal sudah memiliki iman, bisa saja meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua digolongkan dalam orang-orang yang mati secara husnul khotimah.